aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidakkah engkau berjalan di muka bumi, engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa, engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Hadirin wal hadirat, wabil khusus Ayunda Murni, ya Murni istri Kak Ibrahim dan Nakanda Anggi beserta anak-anak, adik-adik dari Bobby, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur malam ini kita mendapatkan nasihat yang sangat berarti. Karena sering kami sampaikan bahwa nasihat itu paling tidak ada nasihat yang al-masmu, nasihat yang pacak didengarkan. Itulah ketika jematua ngejuk nasihat kepada anak, guru ngejuk nasihat kepada murid, itu nasihat yang al-masmu. Cuman ada manusia yang modalitas dasarnya dia tidak cukup hanya sekadar mendapatkan nasihat dari yang dia dengar saja. Maka ternyata yang pacak kita jadikan nasihat bukan hanya yang kita dengar saja. Tu apa yang kita kina dengan mata kepala kita, tu apa yang terjadi di hadapan kita, itu juga adalah nasihat. Apabila yang kita dengar, yang kita aningkan lagi dia pacak lagi kita jadikan nasihat. Apabila yang kita kina lagi dia pula pacak lagi dijadikan nasihat, maka kitalah yang dimaksudkan oleh Allah pada surat Al-Hajj ayat 46 tadi. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi, engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa, engkau punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Nasihat apa yang pacak kita ambil mengenang 40 hari berpulangnya Nakanda Bobby bin Ibrahim Lani, bahwa kita gala-gala akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan dipanggil ini kan bukan persoalan tua muda. Malam ini kita pacak mengambil pelajaran bahwa Nakanda ini kalau persoalan umur, Pak, kurasa belum Nakanda Bobby kuda. Sampai kuda kira-kira. Yang lah pensiun kira-kira. Nggak pucat dikit. Tapi ternyata kematian itu bukan persoalan muda atau tua, bukan persoalan sakit atau sehat, tapi iza arada say'a ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, ada yang masih kecil, ada yang bujang, ada yang masih muda, ada yang lah sakit terus menerus tapi belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila Allah berkehendak, kapanpun kematian itu bisa datang kepada kita gala-gala. Ini yang dapat kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Maka itu ketika bicara tentang kematian, pertanyaannya bukan kebila, pertanyaannya bukan di mana, tapi pertanyaannya tu apa? Ya, bahasa gitu bukan tu apa? Tu apa persiapan kita? Itu yang pacak kita jadikan renungan. Nakanda Anggi, persoalan hidup ini, nikmat atau musibah, itu adalah sebuah keniscayaan. Tuh, kalau bahasa kita keniscayaan tuh sesuatu yang cengki. Nah, cengki bahasa mana itu? Hanya dipergilirkan saja. Ada masanya kita ini mendapatkan kenikmatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita diuji oleh Allah dengan musibah, dengan dipanggilnya orang-orang yang kita cintai. Manusia, gala-gala manusia tinggal dipergilirkan saja untuk mendapatkan ujian, nikmat atau musibah itu.
yang menentukan nilainya bukan nikmat atau musibahnya, tapi yang menentukan nilainya adalah positif respon. Respon positif ketika kita dinjuk lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dinjukkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka respon positifnya adalah syukur. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, respon positifnya adalah sabar. Ada sebuah keyakinan yang kita bangun dalam diri kita, nakanda anggi bahwa gala-gala kita ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita miliki ini akan hilang. Ini bukan uji aku, tapi uji Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha. Sampai baca melaju kan. Coba. Kullu man 'alaiha fan. Gal-gal yang ada di dunia ini akan lengit. Anak akan lengit, laki akan lengit, bini akan lengit, jemetua akan lengit, harta benda akan lengit, pangkat jabatan akan lengit. Suatu saat semuanya akan hilang, dan yang tidak akan hilang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan ujian musibah, terkadang karena kita panik dan lain sebagainya, kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bergantung kepada Allah, hasbunallah. Coba lanjutkan di bawah tenda. Apa kata? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka itu nakanda berpautlah, berpeganglah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita gantungkan kepada Allah, maka ujian yang berat itu akan terasa ringan, ujian yang sulit akan terasa mudah, karena Allah lah yang memberikan jalan kemudahan dan yang meringankan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini bukan hanya pada kita saja. Para nabi pun diuji dengan ujian yang luar biasa. Tapi apabila kita pacak melewati ujian itu, maka kita akan merasakan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Unshakable mentality. Jadi ini membentuk mental yang tidak goyah. Karena anak bukan Tuhan kita, harta bukan Tuhan kita, suami bukan Tuhan kita, istri bukan Tuhan kita, pangkat jabatan bukan Tuhan kita. Tuhan kita dalam kalimat tahlil ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diuji dengan oleh Allah, kita hanya mampu mengatakan dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, sedih atau tidak? Coba Kak, berapa tahun ditinggal kayu? Hah? Oh, yang kedua, ya apa? Berapa tahun? 4-3 bulan. Sebulan masih sedih? Oh, ya. Bagus kalau gue main. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau persoalan sedih itu sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad itu ada sebuah tahun yang disebut dengan tahun duka cita. Tahun duka cita itu disebut dengan tahun bersedih. Itu apa yang menjadi penyebab Nabi Muhammad bersedih itu? Karena ditinggalkan oleh istrinya Khadijatul Kubra dan mamangnya Abu Talib. Jadi kalau kita ditinggalkan oleh jemaah dekat kita, jemaah yang kita cintai meninggalkan kita, kemudian kita bersedih, itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita menangis, sunnah Rasulullah SAW. Nabi ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim, menangis. Nabi ditinggalkan oleh anaknya Qasim, menangis. Nabi ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim Abdullah, menangis. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib, menangis. Ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, menangis. Jadi kalau ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, kemudian dia ribang. Ribang apa?
dia gembira, itu kira-kira sunnah sama. Itu dek dia perasaan. Kalau nangis, kalau sedih, merasa kehilangan, harus itu menunjukkan betapa berartinya almarhum semasa hidupnya. Betapa berartinya orang tua ketika kita kehilangan mereka, kita bersedih. Cuman pertanyaannya, apa berhenti cukup disedih saja? Ngapa kita sedih? Karena ada rasa cinta berartinya mereka. Maka itu kita tidak ingin mengecewakan mereka. Maka Adinda Anakanda Anggi lakukan self talk self. Itu kalau bahasa mainnya itu berarti itu. Apa Pak? Talk self. Ngobrol dengan diri sendiri. Ngomong dengan diri sendiri. Bayangkan almarhum masih ada di hadapanmu. Katakan almarhum, katakan kepada almarhum, itu apa panggilannya kalau manggilnya papa? Kau sudah titipkan kepadaku 3 orang anak yang begitu membuat kita bahagia. Maka aku berjanji bahwa aku ingin membesarkan, membahagiakan anak ini agar engkau merasa nyaman dan bahagia di sana. Lakukan obrolan dalam diri sendiri. Setiap saat kita doakan, itu bukti cinta kita, rindu kita kepada dia. Maka kita sampaikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ketika dia menangis, merindukan orang-orang yang dia cintai, dia sampaikan kerinduan itu dalam bentuk doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persoalan merasa kehilangan, semua merasa kehilangan, tapi ada yang berhenti pada kesedihan saja, tapi ada yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia yakin hanya Allah yang pacak nolong. Kawan-kawan di media sosial paling pacak nyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita. Cuman berhenti di situ saja kawan-kawan media sosial itu. Tapi yang hanya bisa menolong kita, tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gala-gala ini berdosa. Angkat tangan yang merasa tidak pernah berdosa. Dia angkat tangan. Kalau begitu, semegi saja. Oleh karena itu malam hari ini kita patut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara minta ampun kepada Allah itu caranya dengan cara memaafkan jemaah lain. Kalau dalam hidup ini kita tidak maafkan jemaah, maka jangan mimpi dapat maafnya Allah. Malam hari ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya, dengan harapan kalau kita notol, jemaah yang kita tinggalkan juga akan memaafkan kita. Dimaafkan? Apa agak ragu kamu menjawab? Dimaafkan? Maafkan. Insya Allah kelak ketika kita meninggal dunia, orang yang kita tinggalkan juga akan memaafkan kita. Dengan asbab kita memaafkan ini, orang-orang juga memaafkan kita dan diselesaikan urusan sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bacakan suratul Fatihah mengiringi doa kita untuk Nakanda Robi bin Ibrahim Lani almarhum. Al-Fatihah ini juga untuk almarhum Nakanda Ibrahim Lani, dan Al-Fatihah juga mengiringi doa kita untuk Cik Hasan bin Masing, untuk almarhumah Siti Aina binti Remangsan, untuk almarhumah Herlina bin M. Rusli, untuk almarhumah Adena binti Haji Majid, untuk almarhum Siarab bin Sikam, untuk almarhum Supinah binti Muzakir. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.